Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Baik, buku ini dituliskan kepada kita untuk kita dapat belajar bersama bagaimana inspirasi kita tentang kesehatan yang menyeluruh yang ada di Eden, yang memberikan kita pelajaran untuk kita juga bisa mencintai akan bait sucinya Tuhan. Di mana dalam buku ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana pola hidup yang akan menambah umur kita, yang akan membuat tubuh kita menjadi sehat, dan juga membuat kita untuk memiliki kebugaran setiap hari di dalam fisik, mental, dan spiritual kita. Dan juga buku ini memotivasi, menginspirasi kita, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita bisa maju di dalam kehendaknya Tuhan. Dan juga buku ini akan memberikan kita kemenangan dan juga wawasan yang luas pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita setia menjalani perintah-perintahnya. Pada saat ini judulnya adalah bersandar padanya. Ayat intinya terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya didiagnosis mengidap lupus sesaat sebelum saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada masa itu, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang penyakit ini. Dan itu belum banyak berubah. Saya diberitahu untuk berhati-hati saat berada di bawah sinar matahari dan tidak menjadi terlalu lelah. Namun, sebagai remaja yang aktif, saya mengabaikan saran dokter tersebut. Saya menghabiskan waktu berjam-jam di luar ruangan untuk berjemur dan melakukan apa saja hal yang ingin saya lakukan. Saya menyingkirkan penyakit itu dari pikiran saya, selain dari ruam yang sering muncul di wajah saya yang dikaitkan dengan alergi. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana pengalaman seseorang pada saat mengalami diagnosis dari dokter. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Untuk kesehatan kita, kita harus mencintainya, tetapi jangan pada saat kita sudah mengalami kesakitan baru, kita merasa bahwa kesehatan itu sangat penting. Di dalam bacaannya dikatakan bahwa kita bersandar padanya atau kita bersandar hanya kepada Tuhan. Kita harus terlebih suka atau bermegah atas kelemahan kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan, tetapi bukan berarti kita selalu menggunakan kelemahan kita untuk menjadikan itu bahan untuk kita bisa tidak menjaga akan kesehatan itu. Di dalam pelajaran ini juga kita melihat bahwa pada saat kita mengalami diagnosis yang sama, pada saat seperti yang orang ini lakukan, maka mungkin banyak sekali orang yang akan memilih bahwa kehidupannya mungkin sudah semakin dekat untuk mencapai kematiannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak ini pada saat dia masih berada di sekolah menengah pertama, dia merasa bahwa diagnosis dokter ini mungkin penting untuk kehidupannya, tetapi karena kegiatan dia adalah remaja yang aktif, dia melupakan akan semuanya. Apa yang terjadi di sini? Dia mengabaikan akan diagnosis dari dokter, dia terus melakukan aktivitas di luar ruangan dan dia menghabiskan segala sesuatu yang dia inginkan. Kalau kita lihat di sini bahwa kembali lagi pada saat kita didiagnosis sebagai orang yang mengalami penderitaan, maka kita akan merasa bahwa hidup kita sudah tidak pantas lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak ini, dia melupakan itu, dia meninggalkan akan setiap penyakit yang dialami karena pikirannya dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Sehingga pada saat dia sungguh-sungguh menjalani akan aktivitas sehari-harinya, dia bisa untuk melewatinya. Saya berkata bahwa saya tidak akan membiarkan lupus mengganggu kehidupan nyata saya. Selama bertahun-tahun saya mengabaikannya. Saya berkemah, mendaki, melancong, menunggang kuda, dan semua hal yang saya inginkan. Saya juga membesarkan sebuah keluarga yang terdiri dari gadis-gadis kecil dan beberapa anak-anak asuh, mengajar sekolah dasar dan bekerja di gereja dalam berbagai kapasitas. Saya pikir kesehatan dan energi saya akan bertahan selamanya. Baik, pelajaran yang kita dapatkan di orang ini, dia pada saat mengalami diagnosis dokter mengidap penyakit lupus, apa yang terjadi di dalam pikirannya, dia katakan bahwa dia harus bisa untuk bertahan hidup, sehingga pikiran dialah yang membawa dia untuk menjadi orang yang sehat. Jadi apapun yang dia inginkan dia lakukan untuk bisa dia bertahan hidup. Yang dikatakan di sini bahwa dia tidak ingin untuk membiarkan lupus ini untuk mengganggu kehidupan nyatanya. Yang artinya adalah pikirannya sudah dia setting supaya dia bisa memiliki kesehatan yang sesungguhnya. Jadi kita lihat di sini bahwa dia melakukan apa saja yang dia inginkan di dalam kehidupannya selama bertahun-tahun. Dia tidak mengabaikan akan penyakit itu, tetapi pikirannya membawa dia untuk berpikir bahwa kehidupannya sekarang adalah
kehidupan di mana dia harus menikmati. Sehingga dia bisa untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia mendaki, berkemah, dan juga menunggang kuda. Setiap aktivitas yang ingin dia lakukan dengan sukacita. Sehingga apa yang kita lihat di sini, dia juga bisa untuk menjadi penolong buat keluarganya dan juga anak-anak asuhnya. Dia juga mengajar, dia bekerja di gereja dengan berbagai kapasitas. Kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, apakah kita melakukan hal yang sama? Mungkin pada saat kita didiagnosis mengalami satu penyakit, kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Kita ikuti saran dokter yang sebenarnya kita bisa lawan dengan pikiran kita. Kita masukkan apa yang sudah dijadikan saran dokter, sehingga itu bisa lama-kelamaan menjadi satu hal yang tidak bagus juga. Tapi di sini bukan saya menyalahkan akan dokter itu, tetapi ada benarnya untuk kita melakukan, tetapi ada baiknya juga untuk kita tidak bisa untuk diam saja. Karena pada saat kita diam saja, mungkin pikiran kita yang membawa kita untuk menjadi orang yang stres di dalam penyakit tersebut. Tetapi anak ini pada saat dia merubah akan pikirannya, dia menyeting akan pikirannya, kembali dia menghilangkan akan penyakit itu, maka dia tidak mengalami stres. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita tidak bisa untuk menjalani kehidupan kita, maka serahkanlah kehidupan kita kepadanya, maka dia akan membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehendaknya Tuhan. Bagi anak-anak gadis saya sudah mampu mandiri, hidup saya sedikit melambat. Saya lebih banyak tidur dan merasa kesulitan bangun dari tempat tidur karena persendian saya sangat kaku dan sakit. Saya mulai mengalami demam dan mengalami gejala fisik lainnya. Obat-obat yang diresepkan oleh ahli reumatologi saya tidak terlalu membantu. Jadi saya mencoba mengabaikan rasa sakit yang semakin parah. Saya mulai pincang, tapi saya memutuskan bahwa saya lebih kuat dari penyakit apapun. Ketika dokter menyarankan agar saya menggunakan tongkat, saya melawan gagasan itu. Saya tidak akan membiarkan diri saya bergantung pada apapun kecuali kekuatan kemanusiaan saya. Baik, ini adalah satu pikiran yang membawa kita untuk dapat memilih ya. Pada saat kita memilih bahwa kehidupan kita sudah mengalami penyakit, lalu kita tidak bisa untuk melawannya, berarti kita tidak akan percaya akan kekuatan kemanusiaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bisa lihat contoh di sini, dikatakan bahwa dia sudah kesulitan, dia sudah hanya tidur karena persendiannya sangat kaku dan sakit, tetapi dia bisa memiliki pemikiran bahwa dia harus bisa untuk melawan semuanya. Karena penyakit itu dia bisa lawan untuk bisa sembuh. Pada saat disarankan untuk menggunakan tongkat, dia mengabaikan akan perintah tersebut. Karena dia percaya bahwa kehidupannya ini bergantung kepada dirinya sendiri, bukan bergantung kepada penyakit tersebut. Sehingga dia percaya bahwa kekuatan manusianya yang dapat membawa dia untuk bisa melihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi pelajaran ini juga memberikan kita pelajaran bahwa apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, bersandarlah kepada Tuhan untuk dia menggunakan akan setiap kehidupan kita untuk kita lakukan sesuatu hal kebaikan yang merubah hidup kita untuk mengenal akan kebenaran. Tetapi kita dapat memilih. Pada saat kita mendengar sekarang, kita dapat memilih bahwa kehidupan kita kalau bisa tidak sampai seperti yang orang ini dapatkan. Kalau kita bisa memiliki hidup yang lebih baik dari sekarang, sehingga hidup kita dapat melihat bahwa karya Tuhan dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Akhirnya tibalah hari di mana saya harus melepaskan kesombongan saya dan membeli sebuah tongkat, sesuatu yang saya lihat sebagai simbol kelemahan. Saat saya bersandar padanya ketika saya berjalan, saya menemukan bahwa saya bisa berjalan lebih cepat dan dengan lebih sedikit rasa sakit. Dengan bergantung pada itu, saya menjadi lebih kuat dan bisa berjalan lebih jauh dan lebih lama dari sebelumnya. Baik, pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang sangat menarik pada saat kita menolak untuk menerima saran dari orang lain atau menerima saran yang mungkin akan membuat hidup kita lebih benar. Kita seringkali kita memiliki kesombongan yang membuat kita untuk memilih bahwa diri kita lebih kuat dari saran tersebut. Tetapi pada saat kita sudah mengalami hal yang tidak kita bisa lakukan lagi, maka kita harus melepaskan akan kesombongan kita. Kita harus merendahkan diri kita untuk mengambil sebuah kelemahan yang kita punya ini untuk bisa menjadikan itu sebagai simbol untuk menolong kita. Jadi orang ini mengambil tongkat itu sebagai sumber kelemahannya. Tetapi apa yang dilakukan pada saat dia menerimanya? Dia bersandar pada alat tersebut. Maka dia bisa berjalan lebih cepat
dan juga rasa sakitnya lebih sedikit. Kita lihat di sini bahwa kita seringkali merasa bahwa diri kita kuat, diri kita bisa untuk melewati semuanya sendiri. Tetapi kita harus memiliki satu penopang, yaitu Yesus Kristus, yang dapat menopang kita untuk kita bisa berjalan di dalam kehidupan keseharian kita. Sebab itu marilah kita bersandar kepadanya untuk Dia mampu membawa kita lebih jauh dari apa yang kita inginkan. Saya selalu menganggap diri saya kuat dan tidak membutuhkan siapapun. Saya bisa menangani semuanya sendiri. Tuhan adalah bagian penting dalam hidup saya, tetapi saya tidak terlalu bergantung padanya. Dengan lupus, saya dihadapkan dengan sesuatu yang saya tidak bisa tangani sendiri. Saya harus bersandar pada Tuhan. Dan dalam melakukan itu, saya menemukan kekuatannya. Saya telah menemukan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya, karena kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Apakah Anda stres saat mencoba hidup dengan kemauan dan kemandirian Anda sendiri? Mungkin inilah saatnya membiarkan Tuhan mengambil alih kendali hidup Anda dan nikmatilah kepuasan yang tersedia padanya. Di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran bahwa seringkali kita menganggap diri kita kuat dan kita tidak membutuhkan siapapun. Kita merasa diri kita lebih dari semua yang akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya, meskipun Tuhan selalu setiap hari ada dalam kehidupan kita, tetapi kita menganggap bahwa Dia tidak penting, sehingga kita tidak bergantung kepadanya. Tetapi kembali lagi pelajaran kita datang memberikan kita pelajaran bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita bergantung kepadanya setiap hari, bersandar kepadanya, maka semua jalan yang kita inginkan Tuhan akan meluruskannya. Jadi dengan cerita ini, pada saat dia sudah mengalami kesakitan, dia percaya bahwa dengan lupus saya dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa ditangani sendiri. Jadi pada saat orang itu sudah tidak memiliki jalan lain, dia percaya bahwa kehidupannya dia sudah tidak bisa ditangani sendiri, sehingga dia bergantung kepada Tuhan, sehingga dia dapat melihat apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya adalah suatu pelajaran yang dapat diterima. Seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa cukup kasih karunia Tuhan bagi saya, karena kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Jadi jangan kita gunakan kelemahan sebagai tolak ukur itu, tetapi marilah kita lihat kelemahan itu sebagai satu pelajaran untuk kita bisa dapat bertumbuh. Jadi pada saat kita mengalami stres dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita tidak bisa meninggalkan akan stres itu pada saat kita terus berusaha dengan diri kita. Tetapi pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bersandar kepadanya, maka Dia akan membawa kita kepada satu kelegaan atau satu pengetahuan tentang kebenaran yang akan membuat hidup kita bergantung sepenuhnya hanya kepadanya, dan kita bisa merasakan akan ketersediaan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.